Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membuat sulak atau kemoceng yang dikait. Bahan asa hilon atau rafia yang lemas, kemudian kayu rotan. Alatnya sikat kawat, gunting, dan hak songket. Cara membuatnya seperti biasa, benang kita pegang tangan kiri, kita lilitkan di jari-jari, kemudian bentuk lingkaran. Kita mulai membuat rantai. Untuk kali ini kita membuat rantai 3 rantai, 1 2 3. Kita bentuk lingkaran dengan cara menusuk rantai yang pertama tadi. Kita buat 1 rantai, buat 9 tusuk tunggal atau tusuk setengah tongkat. Masuk rantai, ngait, tegakkan, ngait, lepas, hitung 1 itu ya. Masuk rantai, ngait, tegakkan, kemudian ngait, lepas. Hitungan kedua. Ketiga, masuk rantai, ngait, tegakkan, ngait, lepas. Keempat, masuk rantai, ngait, tegakkan, ngait, lepas. Kelima, masuk rantai, ngait, tegakkan, ngait, lepas. 6, masuk rantai, ngait, tegakkan, ngait, lepas. 7, masuk rantai, ngait, tegakkan, ngait, lepas. 8, masuk rantai, ngait, tegakkan, ngait, lepas. 9, masuk rantai, ngait, tegakkan, ngait, lepas. Kemudian kita bentuk lingkaran kembali dengan menusuk ujung tusuk yang terakhir dari awal. Kita buat lingkaran. Kemudian kita buat lagi 1 rantai, kemudian membuat tusuk setengah tongkat seperti awal tadi, tetapi ditambah rumbai. Panjangnya kita sesuaikan dengan panjang kalau kita membuat kemoceng itu ya. Nah, itu sampai jari kelingking. Untuk gampangnya seperti itu. Kemudian kita selesaikan seperti membuat tusuk setengah tongkat atau tusuk tunggal. Kita buat 9 kali tusuk rumbai. Kita sebut tusuk rumbai saja ya, biar gampang. Itu tadi yang pertama. Berikutnya masuk lubang rantai yang kedua, buat rumbai, kemudian kita jepit dan selesaikan dengan tusuk setengah tongkat atau tusuk tunggal. Ngait, kemudian tegakkan, ngait lagi, lepas. Kita buat lagi berikutnya, masuk lubang rantai berikutnya yang keempat ya. Buat rumbai, atur jaraknya, panjangnya diatur, ngait, kemudian tegakkan, ngait lagi, lepas. Lagi berikutnya kita buat yang kelima. Nah, masuk rantai, buat rumbai, kita samakan panjangnya lagi, kemudian ngait, tegakkan, ngait lagi, lepas. Berikutnya sampai ke 9. Nah, tusuk rumbai yang ke-9 kita selesaikan dulu 1 putaran. Ini putaran ke-9 ya, kita membuat tusuk rumbainya. Putaran yang terakhir kita bisa membuat 9, 10 atau 11 sesuai besarnya
rotan. Ini ke-9. Kemudian kita cek dulu jumlahnya sudah benar 9. Kemudian kita satukan, kita bentuk bulatan kembali atau lingkaran seperti semula. Ngait, langsung tarik habis. Setelah itu kita membuat rantai 1, kemudian kita lanjutkan ke putaran kedua. Dalam putaran kedua ini caranya sama. Setelah kita buat rantai 1, kita masuk lubang rantai, ambil jarak untuk rumbai, ngait, tegakkan, kemudian ngait, lepas, kemudian masuk ke lubang rantai terdekat lagi berikutnya, buat rumbai, kemudian kita ngait, tegakkan dulu, ngait, lepas, begitu seterusnya sampai satu putaran, yaitu ada 9 rumbai. Bila kita dari awal kita membuat 9 rumbai satu putarannya itu, maka seterusnya juga kita hitung ada 9 rumbai setiap putaran. Jadi tetap kita hitung biar sama jumlahnya. Jangan lupa setiap membuat rumbai setelah satu putaran terakhir, kita kunci dulu, kita satukan agar rata tingginya. Langsung ngait, kemudian buat satu rantai. Nah, kemudian setelah itu membuat putaran berikutnya. Nah, ulangi membuat putarannya itu sampai setinggi yang kita inginkan. Misalnya panjangnya ada 30 cm, kita buat 30 cm sesuai yang kita inginkan. Ini hasilnya sudah hampir selesai, tapi kurang panjang sedikit. Saya kira kita tambah lagi, kita buat lagi untuk beberapa putaran. Ini mungkin putaran terakhir, kita buat putaran terakhir, dan setelah putaran terakhir itu tidak lupa juga kita kunci, kita satukan. Untuk membuat pegangannya kita menggunakan tusuk ganda atau double crochet atau tusuk tongkat. Dari awal kita membuat lingkarannya itu 9, maka kita membuat tusuk tongkat atau tusuk double crochet atau tusuk ganda ini juga jumlahnya 9 dalam satu putaran. Kita buat terus sampai panjang pegangan kemoceng atau pegangan dari rotan yang akan kita pakai untuk membuat kemoceng ini. Kita lakukan terus membuat pegangannya ya. Kita coba dulu rotannya, kita masukkan. Ini sudah pas, sudah bisa masuk. Kita lanjut lagi membuat tutup pegangannya. Bisa kalau membuat itu kita agak kesulitan, bisa rotannya itu kita lepas dulu, baru nanti terakhir kita pasang kembali. Kita buat terus tusuk tongkat atau tusuk double crochet atau tusuk ganda ini untuk menutup pegangan kemoceng atau sulak, ada yang mengatakan kebus ya. Jadi kita lakukan terus. Kita selesaikan untuk pegangannya, kemudian di ujungnya kita beri rantai, kita buatkan rantai 7 atau berapa untuk sangkutan apabila kemoceng itu akan diletakkan secara tersangkut. Kita buat rantai ya,
5 atau 7 atau sesuai selera. Kemudian kita satukan, kita matikan, tarik gitu caranya, kemudian digunting. Nah, ini sudah selesai, kita rapikan dulu. Setelah itu kita gunting ya, bulatan-bulatan rombe tadi sesuai panjangnya, kita bagi dua dengan menggunakan ujung gunting. Kita gunting semuanya sampai selesai. Terakhir kita sisir dengan menggunakan sikat dari kawat, agak kaku ya, sikat apapun boleh tapi yang agak kaku. Ini hasilnya sudah selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih yang sudah nonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like dan subscribe.